Ini adalah paket misterius. Di dalamnya ada taksi yang sudah berdebu selama beberapa tahun. FBI untuk menangkap gangster. Tidak ragu-ragu untuk menemukannya. Karena mobil ini memiliki 3000 tenaga kuda. 0-100 hanya dalam 1,5 detik. Dapat terbang menjangkau kapal pesiar itu. Dapat mengendarai mobil seperti ini. Pengemudi yang botak ini. Dia menutup telepon hari ini. Sebagai FBI, dia menangkap gangster hari ini. Untuk memaksa gangster mengaku, dia langsung membelokkan mobilnya, langsung menikung 90 derajat, dan berputar-putar. Teknologinya tidak kalah, sampai gangster itu mengaku, dia baru membiarkannya pergi. Ketika dia datang ke kantor bos untuk melapor, dia mengetahui bahwa penjahatnya hanya memiliki nilai 3W, tapi drift yang dia lakukan sudah membakar 4 ban, senilai 4W. Bos yang marah langsung memberinya perintah, mengirimnya ke cabang yang lain di masa-masa sulit. Di sini, partnernya juga sudah berubah menjadi rambut putih. Setelah perkenalan, keduanya turun ke jalan bersama wanita seberat 300 kg. Pada waktu bersamaan, pria berjanggut sedang mengendarai mobil tanpa pintu. Dia langsung menerima telepon dari pacarnya yang tinggal di villa ini. Dia berkata, "Kamu tidak akan kembali. Aku akan menjadi pacar orang lain." Ini membuat pria ini sangat cemas. Langsung maju dengan cepat, maju terus ke depan. Saat menghadapi tilangan, dia maju terus tanpa melambat. Dia tertabrak dan berputar 180 derajat dengan sempurna. Mereka langsung melakukan pengejaran, langsung membuat 4 putaran menjadi 2 putaran. Penumpang berjanggut mengatakan bahwa dia kewalahan. Dia menurunkan jendelanya. Hasilnya, muntah. Muntahan itu mengalir turun. Tidak untuk sementara waktu. Jenggot itu langsung belok dengan tajam. Si cantik juga muntah di dalam mobil ke si botak, diikuti oleh. Untungnya ada sungai. Kalau tidak harus mencuci mobil luar dan dalam. Kemudian setelah para FBI tiba, ketika dia datang, dia langsung menamparnya. Karena mobilnya melaju kencang. "Kamu adalah FBI." Saat ini si botak sangat marah. Untungnya ditahan oleh wanita itu. Dia baru tenang. Ketika mereka kembali, polisi mengeluarkan tugas baru. Langkah selanjutnya adalah untuk menangkap sekelompok gangster. Kali ini sangat sulit, karena para gangster ini mengendarai mobil sport. Para FBI tidak bisa mengejar. Malam hari tiba, orang hitam itu memberitahu si botak tentang misinya waktu itu. Secara tidak disengaja juga disebut sebagai mobil yang diabadikan. Kecepatannya sangat luar biasa. Jadi si botak mulai jalan mencari mobil ini. Sebuah mobil kuning datang. Penjahat itu langsung datang ke toko dan merampok. Tapi dia tidak tahu, FBI sudah lama menunggu di luar. Ketika mereka selesai, maka baru akan mengejar. Polisi langsung menginjak gas. Mobil langsung melaju kencang. Untungnya, si botak mengendarai sebuah taksi. Mengunci targetnya, ini adalah pengejaran yang gila. Tapi mobil gangster itu terlalu ganas. Si botak mengejar sangat cepat. Jadi keduanya merubah arah mereka. Langsung mengikuti jejak mereka. Berkendara sampai akhir. Menginjak gas langsung. Menunjukkan trik lagi. Sedikit lagi. Pada akhirnya mobil kuning itu menggunakan rem untuk melarikan diri. Taksi itu hanya bisa berhenti. Kedua orang itu tidak berdaya. Dengan cepat, mereka menemukan bengkel. Memutuskan untuk meningkatkan taksinya. Ketika dia melihat gadis bengkel itu yang temperamen, matanya langsung melotot. Masih nakal mereka bermain poker. Tapi gadis itu melihat dia botak lalu tidak ingin berbicara dengannya. Setelah petunjuk ditemukan, mereka tahu bahwa banyak murid adalah orang-orang ini. Jadi si janggut membawanya ke restoran temannya. Ketika bosnya melihat bahwa kedua orang itu adalah FBI, dia langsung bingung. Dia pikir kejahatan-kejahatannya sudah terungkap. Langsung mereka terus terang menjelaskan industrinya. Tapi pria berjanggut itu mengambil shotgun dan menembakkannya di sana. Lalu, mental. Tanpa diduga ada bengkel tanaman di balik tembok. Setelah melihat ini, bos itu langsung mengakui keterlibatannya dengan gangster. Setelah itu, mereka langsung pergi ke mobilnya. Datang ke lapangan latihan para gangster. Di bawah komando gadis bengkel ini, si botak hampir sama sekali tidak menginjak rem. Langsung menyusul dengan 2 putaran. Diikuti dengan drift 90 derajat. Memenangkan itu,
Gangster itu terkejut saat melihatnya, dan mengundangnya ke pesta. Ini adalah kesempatan bagus untuk mencari bukti. Keduanya langsung menemukan target pencurian berikutnya. Tapi suara langkah kaki di pintu membuat mereka buru-buru bersembunyi. Si botak memanjat, tapi partnernya ini, gangster itu memulai panggilan video. Sebenarnya FBI yang memukul si botak adalah gangster. Tidak heran rencana gangster berjalan baik setiap saat. Setelah itu, semua rencana itu terbuka. Tapi dia terlalu bahagia. Gangster menemukan sosok berjanggut. Jadi mereka adalah polisi. Mereka diikat ke kursi. Dilempar dari atas dengan keras. Tapi janggut itu melucu lagi. Jendelanya pecah tapi dia tidak melompat. Dia masih menabrak dirinya sendiri. Kemudian gangster itu sangat ingin membunuhnya. Partner berjanggut itu tiba. Menyetrumnya. Dia sangat tampan. Setelah mengetahui rencana para gangster, FBI langsung menata rencana. Dengan cepat, sebuah helikopter itu muncul di langit. Dia dengan percaya diri mengatakan bahwa tugas ini harus diselesaikan hari ini. Tapi tiba-tiba muncul sebuah drone. Mobil milik FBI langsung diledakkan. Kedua orang ini juga terbang di pantai ini dengan helikopter. Si botak melihat ini, segera mulai mengejar mobil itu. Tapi lawannya tidak lemah. Mobil hitam ini mengikutinya. Mereka mengejarnya sepanjang jalan. Dia mengeluarkan senjata dari jendela mobil. Mengeluarkan kepalanya juga dari jendela tidak takut mati. Segera mereka berbelok ke jalan gunung. Gangster itu menembak dengan tiba-tiba. Di sini, drone itu meminta helikopter melempar barangnya ke kapal pesiar. Lalu berhasil ditangkap. Langsung menyimpannya. Pada saat ini, si botak harus meminta bantuan dari gadis bengkel itu. Sekarang tombol turbo muncul. Dua pipa ini langsung menembakkan api dari belakang mobil. Langsung melaju seketika. Mobil itu melajut ke kapal pesiar. Kemudian menangkap semua gangster. Mereka duduk di ujung tanduk. Terlatih-tatih di ujung tebing. Pada akhirnya, si botak menangkap si janggut sebagai FBI. Dan partnernya juga menerima wawancara di TV. Dia melihat pacarnya dari villa. Cerita berakhir di musim panas. Ini adalah Taksi 5. Terima kasih untuk kalian yang menonton dari pertama. Meskipun film ini menggantikan Vin Diesel sebagai protagonis, tapi film ini menambahkan kejutan dan adrenalin yang seru. Grafik keseluruhan juga bagus. Baiklah, hari ini film sampai di sini. Ikuti saya untuk film-film bagus lainnya.